Minggu 5 Oktober, ibu kota Jakarta kedatangan warga dari berbagai penjuru kota menuju Monas. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi para tokoh dan selebriti ikut ambil bagian dalam acara bertajuk Aksi Damai, Lebih Besar, Lebih Berseragam, Semua Bela Palestina. Daftar selebriti yang turut serta dalam aksi bela Palestina adalah Atta Halilintar dan sang adik Thorik. Atta dan Thorik mengenakan kaos hitam bergambar potongan buah semangka. Melalui akun Instagramnya, Atta membagikan momen dirinya di tengah masyarakat yang hadir. Ia juga mengenakan kaos hitam dengan sorban. Istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila, tak mau ketinggalan. Mulan mengenakan gamis putih dan hijab bermotif bendera Palestina. Menurutnya, ikut aksi ini menjadi bentuk tanda cinta masyarakat Indonesia kepada Palestina. Presenter kondang Arie Untung dan sang istri Fenita Arie juga berada di kerumunan massa yang diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Mereka juga mengajak kedua anaknya dalam aksi tersebut. Mereka menyuarakan aksi penghentian kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Al-Ghazali ikut ambil bagian dalam acara itu. Putri sulung Maya Estianty itu mengenakan baju koko dan celana panjang putih, serta penutup kepala berwarna hijau. Selebriti yang datang tidak hanya mereka. Masih ada Najwa Shihab, Alia Mas Said, Kartika Putri, dan lain sebagainya. Mereka bersatu untuk mengutuk Israel dan berharap kebebasan Palestina. Ya, luar biasa sekali pemirsa ya dukungan masyarakat dan juga para selebritas Indonesia untuk Palestina. Dan berita tersebut menjadi pembuka pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum memulai rutinitas, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Enza Ardinata, inilah Cakrawala. Ya, masih seputar Palestina, pemirsa. Korban tewas kekejaman Israel di jalur Gaza mencapai lebih dari 10.500 jiwa. Yang membuat dunia sedih adalah sebagian besar korban atau 2/3 korban adalah anak-anak dan perempuan. Israel terus melancarkan sejumlah serangan udara ke kota Gaza, termasuk ke dekat wilayah lokasi rumah sakit. Salah satu wilayah yang digempur oleh Israel adalah Deir al-Balah di Gaza bagian tengah. Satu bangunan apartemen warga hancur tidak bersisa akibat serangan udara ini. Tim evakuasi dibantu warga setempat bahu-membahu menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 2.300 orang hilang atau diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Selain memborbardir Gaza bagian utara, Israel juga menyerang Gaza bagian selatan, meski Israel memerintahkan warga Gaza mengungsi ke bagian selatan sebelumnya. Ya, sementara perang Israel-Palestina terus berlanjut dan sudah memasuki hari ke-33. Israel terus menyerbu pemukiman warga, pengungsian hingga rumah sakit. Jumlah korban jiwa pun bertambah hingga melebihi 10.000 jiwa dengan korban jiwa anak-anak terus bertambah. Negara adidaya masih tak bisa menghentikan Israel melakukan kebrutalan di wilayah Gaza hingga tepi barat Palestina. Memasuki hari ke-33, Israel masih menghancur leburkan sejumlah tempat di Gaza, namun bukan markas Hamas. Tempat-tempat yang dihancurkan Zionis tersebut adalah rumah warga, pengungsian, sekolah, tempat ibadah, hingga rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta kantor-kantor media. Zionis selalu mengklaim tempat-tempat tersebut dihancurkan karena Hamas bersembunyi di sana dan menjadikan warga sipil sebagai perisai. Namun,
Klaim yang bertahun-tahun digunakan Zionis dan tak pernah terbukti kebenarannya itu masih saja menjadi pembenaran untuk membantai warga sipil hingga detik ini. Akibatnya, warga sipil di Gaza pun tewas akibat serangan brutal Zionis. Jumlah korban jiwa total hingga 33 hari perang Palestina ini menjadi 10.569 jiwa. Dari jumlah itu, 4.324 adalah anak-anak, 2.823 perempuan, dan 649 lansia. Sementara itu, 26.475 orang lainnya terluka dan 2.550 orang hingga saat ini hilang di bawah puing bangunan yang dihancurkan Israel. Dari jumlah orang hilang itu, 1.350 jiwa adalah anak-anak. Kabar buruk kembali datang dari Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia di Gaza Utara, Palestina. Pasalnya rumah sakit akan berhenti beroperasi total dalam 24 jam ke depan jika tidak ada lagi pasokan bahan bakar untuk menghidupkan kelistrikan rumah sakit. Dan mirisnya pemirsa, di tengah kepanikan para medis Rumah Sakit Indonesia, Zionis Israel masih terus melakukan serangan di sana. Israel kembali memprovokasi Rumah Sakit Indonesia dari hari ke hari. Mereka membombardir lingkungan sekitar rumah sakit dengan klaim Hamas bersembunyi di dan sekitar Rumah Sakit Indonesia. Dalam akun media sosialnya, militer Israel IDF bahkan mengklaim bahwa di bawah Rumah Sakit Indonesia, Hamas bersembunyi dalam terowongan-terowongan yang sengaja dibangun di sana. Menurut klaim IDF, Hamas membangun terowongan itu dengan sengaja, sehingga saat ada pasokan bahan bakar ke rumah sakit dengan mudah aliran bahan bakar itu digunakan Hamas untuk operasi militer mereka melawan Israel. Akibatnya, menurut Zionis, Rumah Sakit Indonesia dengan mudah kehabisan bahan bakar. Padahal, klaim itu telah dibantah. Rekaman audio yang dipublikasikan Zionis dan disebut bukti bahwa pasokan bahan bakar diselewengkan untuk kepentingan Hamas telah dibantah pula. Disebutkan rekaman audio itu adalah permintaan bantuan bahan bakar untuk petugas darurat mengevakuasi korban-korban serangan Israel. Karena itu Rumah Sakit Indonesia memohon bantuan pada pemerintah Indonesia untuk bisa menghentikan serangan ke Rumah Sakit Indonesia dan rumah sakit lain di Gaza, serta melindungi para pekerja medis, pasien, dan pengungsi yang berlindung di rumah sakit-rumah sakit. Akibat blokade Zionis atas asumsi tak berdasar tersebut, Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah mendekati berhenti beroperasi total. Sudah tidak ada lagi bahan bakar untuk mendukung operasional rumah sakit. Tentunya di samping ketiadaan obat-obatan dan keperluan medis lainnya. Ya, sementara itu bantuan kemanusiaan untuk Palestina dari Indonesia ini tahap pertama telah tiba di El Arish, Mesir. Bantuan yang diserahkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri ini kemudian dilanjutkan perjalanannya menuju Palestina. Pengiriman bantuan tahap pertama ini berupa logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Palestina di Gaza. Antara lain berupa alat kesehatan, obat-obatan, tenda, selimut, pakaian, hingga bahan makanan. Bantuan berbobot total 51,5 ton tersebut telah diangkut dari Jakarta menggunakan 2 pesawat Hercules dan 1 pesawat Airbus melalui 2 rute penerbangan berbeda. Setiba di Al Arish, Mesir, bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha yang mewakili pemerintah RI kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir. Bantuan tersebut selanjutnya akan dibawa ke perbatasan Mesir dengan Rafah, Gaza.
Gibran Raka Buming Raka merespon hasil keputusan MK dengan no comment. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Cakrawala. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, belum masuk masa kampanye, pemirsa, tapi kegiatan bakal capres ini sudah semakin sibuk saja agendanya. Seperti Ganjar Pranowo yang kemarin mengisi acara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional mengenai arah dan strategi politik luar negeri Indonesia. Sementara Anies Baswedan ini memiliki gagasan agar masyarakat bisa lebih proaktif dalam keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan hadir menyampaikan gagasan terkait arah dan strategi politik Indonesia pada dunia yang diselenggarakan Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Anies Baswedan mengimbau agar seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk berperan dan terlibat pada urusan dunia. Dipaparkan Anies, ia memiliki gagasan jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia mendatang, yakni Indonesia akan lebih proaktif dalam kancah internasional. Hari ini, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan materi pembekalan di 2 acara sekaligus. Pagi hari, Ganjar menyampaikan materi pembekalan pada Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ganjar memaparkan strategi mempercepat dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia juga berbicara menuju Indonesia unggul, optimalisasi ekonomi baru, stabilitas pangan, serta ekonomi berbasis syariah karena Indonesia merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia. Usai berdialog di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Ganjar Pranowo mengisi acara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional CSIS mengenai arah dan strategi politik luar negeri. Ganjar menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan maritim Indonesia dengan rencana memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar. Hal tersebut merupakan salah satu cara guna melindungi pulau agar tidak diakui negara lain. Ganjar juga berkeinginan untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi maritim. Ya, kita ke informasi seputar hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pemirsa. Ini ada berita yang cukup membuat masyarakat terheran-heran karena setelah pemecatan Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi, ia malah menyatakan pantang mundur atas putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Ia merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Dan berikut komentar Anwar Usman. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Ya, sementara itu 3 calon presiden ini memberikan tanggapan yang bervariasi atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ini meyakini kalau misalkan Majelis Kehormatan objektif dalam mengambil keputusan. Sementara Ganjar Pranowo menyatakan akan menghormati putusan Majelis Kehormatan MK dan Prabowo Subianto memilih untuk tidak berkomentar. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa ke-9 Hakim MK secara maraton. Terhadap keputusan Majelis Kehormatan MK, calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan keyakinannya Majelis Kehormatan menjunjung tinggi objektivitas dan etika saat mengambil keputusan. Pernyataan ini ia ungkapkan di sela-sela kegiatannya menghadiri peringatan Maulid Nabi di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa siang. Kita percayakan kepada majelis kehormatan untuk menuntaskan tugas dengan baik
Dan kami percaya bahwa mereka akan menjunjung tinggi etika dan menjunjung tinggi objektivitas. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pun memberikan tanggapan atas keputusan Majelis Kehormatan MK. Ganjar menyatakan ia menghormati keputusan Majelis Kehormatan terhadap pelanggaran etik yang terjadi. Dan Ganjar menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Majelis Kehormatan itu. Diputuskan, jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Semuanya silahkan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja. Sementara, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto memilih tidak memberikan tanggapan atas keputusan yang dibacakan Majelis Kehormatan MK. Ya. Keputusan MK nanti pas sore, nanti jam 4 sore. Ya tanya sana ya, jangan tanya saya. Oke, terima kasih. Kemarin, Majelis Kehormatan MK membacakan keputusan terhadap 9 hakim MK yang diduga melanggar kode etik. Terhadap Ketua MK Anwar Usman, keputusan Majelis Kehormatan adalah memberhentikannya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan menilai Anwar Usman terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia Capres-Cawapres. Ya, berbeda dengan Capres, pemirsa, para Cawapres pun juga sama memberikan tanggapannya. Misalnya Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa dia lebih mengapresiasi keputusan MK yang dinilainya berani mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sementara Gibran Rakabuming Raka ini merespon putusan Majelis Kehormatan MK dengan no komen dan matur nuwun. Saya ngikuti aja. Mas, kalau hasil putusan MK kan terbukti bersalah, Mas. itu merugikan jenengan nggak sih, Mas, dari hasil putusan MK? Aduh. Belum. Ya, Mas. Hasil putusan MK itu menurut jenengan merugikan jenengan nggak untuk melaju dalam kontestasi? Makasih. Matur nuwun. Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan Cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu ya sudah mengikat. MK-nya sekarang yang diselesaikan. MK itu gimana, Prof? Tanggapan apa? Kenapa? Putusan MK kemarin, Prof, masih ada kritik. Bagus. Oh, bagus. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan sebagai hakim tuh ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding, itu selesai. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kenaikan harga cabai merah dan juga cabai rawit di awal November ini semakin menggila di sejumlah wilayah. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih membeli cabai kering atau cabai busuk karena harganya jauh lebih murah. Dan berikut penelusuran tim Cakrawala, Abdul Aziz dan juga Yodia WH untuk Anda. Ya pemirsa, kali ini Bung Aziz akan mencoba memberikan jawaban kenapa harga cabai bisa begitu meroket dan juga kenapa banyak masyarakat justru memilih untuk mengkonsumsi cabai sortiran seperti cabai kering maupun cabai busuk. Seperti apa jawabannya? Ayo ikuti telusuran kami. Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Izin Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar Pak terkait cabai Pak? Saya dengan Aziz Pak. Iya. Ya. Saya dengan Pak Haji Nurholis. Ya, saya boleh duduk di sini aja ngobrol dulu ya? Pak, ini sebenarnya apa sih membuat harga cabai itu bisa meroket begitu pedas kalau kata orang-orang Pak? Iya, jadi gini, kalau untuk dibilang gejolak tidak, karena kebetulan untuk 2023 sekarang ini termasuk
daerah-daerah lokasi khususnya petanam cabai ini kan banyak gagal panen, Mas. Tentunya karena termasuk sekarang ini, tahun sekarang ini dia bilang musim kemarau ini sangat panjang ya. Baru di DKI Jakarta aja ada hujan. Untuk di daerah-daerah sampai detik ini saat ini belum ada hujan kan. Ini namanya apa, Pak? Cabai apa? BS tuh. Nah, pemirsa, ini maksudnya adalah ini cabai BS. Yang tadi dibilang sortiran ataupun cabai kering yang kalau cabai kering memang cabai kering yang memang disiapkan untuk bumbu, beda lagi. Tapi ini lebih kepada BS. Nah, dan ini yang sekarang jadi banyak dicari oleh masyarakat karena harganya lebih murah. Bahkan 20.000 ya, Pak? 20 per kilonya. 20.000 per kilo, dan itu kalau sangat yang bagus kan 65. Tuh, sangat jauh sekali. Pak Sumanto ini bilang katanya kalau harganya ini jauh dari yang harga yang sekarang ini kalau cabai-cabai yang bagus ya, Pak ya? Yang bagus itu sampai 75 ya, Pak? 65 ya? Jadi banyak orang nyari ini BS. BS tuh kayak gini. Halo Bu, boleh sedikit ganggu Bu waktunya? Boleh. Mau ngobrol-ngobrol. Ini cabai apa Bu ya? Ini cabai besan. Oh, besan. Iya. Ini cabai besan ini buat apa Bu? Buat sambel. Sambel? Iya, karena yang waras marah. Mahal ya Bu ya? Karena mahal, akhirnya beli ini sama ya, itu. yang penting pintar-pintar aja ngelolanya gitu. Tapi yang hitam dibuangin. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada masalah ya Bu, nggak ada pengaruh yang lain ya? Cuman lebih ke asal BS-nya jangan berhari-hari gitu. Oh, jangan berhari-hari? Iya, BS 2 hari kita langsung dikelola. Dikelola. Oh, diolah. Tapi kalau BS sudah sebulan ya sama aja nyari penyakit. Ya pemirsa, meningkatnya harga cabai di pasaran memang bisa dibilang disebabkan oleh kemarau panjang yang terjadi di beberapa waktu lalu. Dan kemarau ini membuat banyak para petani yaitu gagal panen dan membuat pasokan cabai di beberapa wilayah tersendat ataupun terjadinya kelangkaan cabai. Dan akhirnya banyak masyarakat memilih untuk mengonsumsi cabai BS ataupun cabai busuk yang memang ada juga diperjualkan di pasaran. Dan tentunya masyarakat yang mengonsumsi cabai BS ini juga harus bisa mengolah dengan baik karena memang tidak boleh lebih dari 2 hari. Dan meski begitu, tetap saja untuk konsumsi cabai yang bagus atau membuat sambal yang bagus adalah cabai yang segar seperti ini. Aziz Aryat, Yodia melaporkan. Dan informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Cakrawala pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali. Saya MZ Ardiwinata pamit undur diri dan wassalamualaikum.